Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Taufik Nugraha dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya saya sendiri, Ade Taufik Nugraha, Fikri Adi Rahmanuddin, Helmi Faturrahman, Miftah Farhamni, Muhammad Zunandar Awaludin, dan Sabrina Kaifa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang HAM, hak asasi manusia. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak, bisa dibilang hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang ya di dunia ini, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status yang lainnya. Jadi tidak pandang bulu ya. Hak asasi manusia juga mencakup hak sipil, hak politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Adi Rahmanuddin dengan NIM 2019 dari kelas SI 2019C kelompok pertama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya mengenai hak asasi manusia atau HAM. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke atau salah satu filsuf asal Inggris, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Lalu yang selanjutnya ada dari Jane Matterson, salah satu anggota Komisi PBB bagian hak asasi manusia. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya ada dari Miriam Budiarjo, salah satu pakar politik asal Indonesia. Menurutnya HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Dan lalu yang terakhir ada dari Prof. Kuncoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Tadi saya telah menjelaskan hak asasi manusia menurut para ahli. Yang selanjutnya adalah sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu,
hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Helmi Fatur Rahman, NIM 2019-09-198. Di sini, saya akan menerangkan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal peristiwa penting, yaitu pertama, Magna Carta. Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Dalam Revolusi Amerika, kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun ini, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia. Dan Revolusi Prancis. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Di Indonesia sendiri, sejarah hak asasi manusia ada 4 fase, yaitu sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Dalam sebelum R.A. Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran HAM melalui surat-surat yang ditulisnya. Sarekat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Dalam masa Orde Lama, HAM di Indonesia mengalami naik turun, yaitu dengan berkutatnya masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat, dan berpolitik. Banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers dan pemilu berjalan secara demokratis. Namun, di akhir periode ini, banyak terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Masa Orde Baru. Pada periode ini, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan pers, dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran HAM yang sering ditemukan. Pada tahun 1993, dibentuknya Komnas HAM, dan pada masa reformasi, adanya kemajuan HAM dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM. Pada generasi pertama, berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif, seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kaifa dengan NIM 2019-09-186. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap seseorang.
Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, dan berpindah ke berbagai tempat. Yang kedua ada hak asasi politik, politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, menyelenggarakan menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat ada hak asasi peradilan, procedural rights. Hak ini merupakan memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan menyediakan penyidikan antar muka. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan manusia. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir ada hak asasi hukum, legal equality rights. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak 1. HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. 2. HAM tidak dapat dicabuli, hilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, HAM bersifat universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. HAM dalam perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya, hak asasi manusia yang terkandung dalam bab tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup dan pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, dan pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, dan pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Demikian padat dan lengkap HAM yang diatur dan dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945 tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia (PKI) 1956 sampai 1966. Kedua, kasus penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. 4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM M. Murni Said Tholib. Yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi yang kelompok kami bawakan, yaitu tentang hak asasi manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.